Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, ketemu lagi dengan saya. Sudah lama saya tidak membuat video. Nah, kali ini teman-teman sekalian, menjadi warga negara dari suatu negara itu bagi Indonesia adalah hak. Hak itu adalah pilihan. Boleh menjadi warga negara suatu negara atau memilih tidak menjadi warga negara tersebut. Namun, memiliki kewarganegaraan dari suatu negara itu harus bagi seseorang. Karena kalau seseorang tidak memiliki kewarganegaraan dari suatu negara, maka hidupnya akan susah. Saudara-saudara sekalian, Indonesia tentang kewarganegaraan itu diatur di dalam pasal 26 Konstitusi Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, saya mencoba memberitahu sedikit tentang kewarganegaraan Indonesia. Teman-teman, negara-negara di dunia ini di dalam menentukan kewarganegaraannya secara umum itu ada dua asas. Yang pertama ada namanya asas ius sanguinis, yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya atau pertalian darah atau keturunan. Yang kedua, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, di mana dia dilahirkan. Tidak peduli apa kewarganegaraan orang tuanya. Asalkan dia lahir di negara itu, maka dianggap sebagai warga negara tersebut. Nah, akibat daripada ius sanguinis dan ius soli, jadi misalnya begini, kalau ius sanguinis itu contohnya misalnya Cina. Cina itu adalah negara yang memegang teguh prinsip atau asas ius sanguinis. Dimanapun anak keturunan warga negara Cina, dimanapun dia lahir, maka oleh Cina akan dianggap menjadi warga negaranya. Namun Amerika misalnya, yang merupakan salah satu negara menganut asas ius soli, tempat kelahiran, siapapun yang lahir di Malaysia, siapapun yang lahir di Amerika, maka akan bisa menjadi warga negara Amerika. Nah, diberlakukannya dua asas ini dengan ketat, ya, dengan tegas, maka akan menimbulkan dua hal. Apa? Yang pertama, kalau ius sanguinis dan ius soli diperlakukan secara ketat, maka akan menimbulkan satu, bipatrit. Apa itu bipatrit? Yaitu orang yang memiliki dua kewarganegaraan. Dan yang kedua adalah apatrit, yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya begini, ada warga negara Cina melahirkan anaknya di Amerika. Cina menganut asas ius soli, sementara Amerika menganut asas ius sanguinis. Nah, anak dari orang Cina ini jika lahir di Amerika, maka kalau menurut asas ini akan diakui oleh dua negara. Oleh Cina, dia diakui sebab orang tuanya warga negara Cina atau anak ini keturunan Cina. Oleh Amerika juga akan diakui sebab lahir di Amerika. Amerika menganut asas ius soli. Maka anak ini akan bisa mendapatkan dua kewarganegaraan. Namun sebaliknya, kalau anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan yang menganut ius soli, Amerika misalnya, lalu kemudian anak tersebut lahir di Cina. Jadi orang tuanya orang Amerika, warga negara Amerika, melahirkan anaknya di Cina yang menganut ius sanguinis.
Apa yang terjadi dengan anak ini? Maka anak ini oleh Cina tidak diakui, sebab orang tuanya bukan warga negara Cina. Oleh Amerika juga tidak diakui, karena tidak lahir di Amerika. Ini menimbulkan dua hal ini. Nah, tentu saja di dalam mengatasi persoalan ini, jangan sampai ada bipatrid dan apatrid. Memang ada sih negara yang membolehkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan negara lain. Bisa bipatrid 2, bahkan ada yang multipatrid atau memiliki lebih dari 2 kewarganegaraan. Ada negara yang seperti itu, silakan dicari sendiri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di samping menganut 2 asas tadi, yaitu sanguinis, ius sanguinis dan ius soli, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas yang lain. Jadi semua asas yang dianut oleh Indonesia adalah 4. Ius sanguinis, ius soli, lalu ada namanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda itu bermakna 2, atau dwi kewarganegaraan atau double kewarganegaraan, tapi terbatas. Dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan tunggal. Apa maksudnya ini? Yuk kita perhatikan. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ini berlaku bagi anak ya yang masih di bawah umur 18 tahun. Contohnya Indonesia itu juga menganut ius sanguinis ya. Lalu kemudian ada anak keturunan Indonesia lahir di Amerika misalnya ya. Maka oleh Indonesia diakui karena orang tuanya keturunan Indonesia. Oleh Amerika juga diakui, bermakna anak ini boleh punya dua kewarganegaraan. Nah, boleh nggak ini? Boleh. Menurut asas yang dianut oleh Indonesia. Namanya asas apa tadi? Dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda terbatas. Tapi dibatasi sampai umur 18 tahun saja. Setelah umur 18 tahun akan berlaku asas yang keempat, yaitu asas tunggal, asas kewarganegaraan tunggal. Artinya, bagi orang yang sudah dewasa, umur 18 tahun ke atas, harus memilih mau Indonesia atau tidak. Karena Indonesia menganut asas tunggal, kewarganegaraan tunggal. Kalau mau memilih Indonesia, silakan diteruskan, maka kewarganegaraan yang lain harus dilepas, tidak boleh punya 2, tidak boleh punya paspor 2, tapi boleh juga memilih kewarganegaraan Amerika. Tidak ada masalah. Makanya tadi saya bilang bahwa menjadi warga negara itu hukumnya hak, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu harus, ya tidak ada pilihan. Tapi bagi Indonesia, saya rasa juga menurut negara-negara lain, menjadi warga negara adalah hukumnya hak. Nah, demikian. Nah, bagaimana di Malaysia? Nah, ini saya tidak tahu. Nah, silakan bagi yang warga negara Malaysia yang paham tentang bagaimana asas kewarganegaraan Malaysia, silakan komen. Namun, pengalaman saya begini. Warga negara Indonesia yang ber-IC merah atau permanent resident PR, maka jika memiliki anak yang lahir di Malaysia, ya, di dalam akte kelahiran kalau kita menyebutnya surat lahir, ya, itu bisa tertulis di sana adalah warga negara Malaysia. Nah, saya punya pengalaman. Ada murid saya, ya, orang tuanya ini IC merah ya, permanent resident. Dan anaknya di akte kelahiran itu tertulis warga negara Malaysia. Namun dia ingin sekolah di sekolah Indonesia.
di sekolah yang tempat saya bekerja. Namun, menurut peraturan dari imigrasi Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah Indonesia tidak boleh memiliki menerima warga negara asing, termasuk warga negara Malaysia. Dulu boleh, tapi sekarang tidak boleh. Nah, orang ini ingin sekali anaknya sekolah di sekolah Indonesia, padahal di akte lahirnya jelas warga negara Malaysia. Nah, begitu. Nah, akhirnya kami beri pandangan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak ini boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Akhirnya anak ini mengurus dui kewarganegaraannya ke Kedutaan Indonesia. Dan akhirnya ada kurang lebih 2 tahun ya, dia mengurus dan boleh dan masih tetap di sekolah kami. Namun pada akhirnya setelah sekolah menengah dia pindah ke sekolah kebangsaan di Malaysia. Ada juga kasus seperti bahwa kewarganegaraan itu adalah hak. Banyak di antara murid-murid kami, banyak sekali, orang tuanya permanent resident, PR, atau IC merah. Mereka biasanya dilahirkan di sini, karena tidak ada yang mengurus. Biasanya orang Indonesia kalau ke Malaysia, bapak ibunya bekerja, sehingga anaknya tidak ada yang mengurus. Maka anaknya ini biasanya dibawa pulang ke Indonesia, dirawat oleh neneknya atau oleh saudaranya. Nah, setelah usia sekolah, anak ini dibawa ke Malaysia, disekolahkan di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Lalu kemudian setelah umur kurang lebih 12 tahun, biasanya secara sembunyi-sembunyi anak ini didaftarkan kembali untuk meminta IC menjadi warga negara Malaysia, karena di akte lahirnya anak ini tertulis warga negara Malaysia. Akhirnya umur 12 tahun dia mengurus menjadi warga negara Malaysia. Maka terlepaslah warga negara Indonesianya. Kalau ketahuan, maka biasanya kami akan menghimbau, menyarankan agar dia keluar dari sekolah Indonesia. Karena ada sekolah Malaysia yang mungkin tidak membayar ya, free. Sementara di sekolah Indonesia di sini ini masih membayar. Ya, kurang lebih kalau sekolah menengah pertama itu Rp85 sekarang. Kalau sekolah menengah atas Rp165. Sementara kalau di sekolah Malaysia tidak membayar. Nah, yang seperti ini banyak sekali yang sekarang akhirnya menjadi warga negara Malaysia. Bahkan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang ternama di Malaysia, yang dulunya dia adalah warga negara Indonesia, sekolah di sekolah Indonesia, atau sekolah di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang Indonesia yang kemudian pindah menjadi warga negara Malaysia? Oh, tidak apa-apa, kembali bahwa menjadi warga negara suatu negara itu adalah hak. Ya, adalah hak. Tidak, Indonesia tidak akan melarang, asalkan yang perlu diperhatikan adalah negara yang menjadi tujuannya sudah menerima. Malaysia sudah menerima, maka secara otomatis melepaskan kewarganegaraannya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika satu, memiliki kewarganegaraan negara lain atau memiliki paspor negara lain. Yang kedua, tinggal di luar negeri 5 tahun berturut-turut tidak melapor atau paspornya tidak diperpanjang. Lalu kemudian mengikuti kegiatan politik di negara lain, misalnya ikut pemilu dan lain sebagainya. Lalu masuk ke dinas militer asing, menjadi tentara, menjadi intelijen, menjadi mata-mata, maka dia bisa kehilangan kewarganegaraan. Dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana orang asing yang mau menjadi warga negara Indonesia? Ya, syaratnya antara lain, satu, tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut,
atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang kedua, bisa bahasa Indonesia, hafal Pancasila, membayar biaya administrasi, memiliki pekerjaan tetap, usia lebih dari 20 tahun, tidak cacat fisik dan mental, ya, dan lain sebagainya. Maka bisa menjadi warga negara Indonesia. Bagaimana mendaftarnya? Kalau di luar negeri, silakan mendaftar di perwakilan Indonesia terdekat. Kalau di dalam negeri, bisa mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu sedikit pengetahuan tentang kewarganegaraan Indonesia. Nah, sekarang kita pada topik. Betulkah banyak orang Indonesia yang menjadi warga negara Malaysia? Jawabannya, mungkin iya, mungkin tidak. Karena faktanya bahwa banyak orang Indonesia yang kemudian menjadi warga negara Malaysia dengan berbagai macam alasan. Ya, yang paling banyak adalah alasan keluarga, menikah dengan orang Malaysia, lalu kemudian anaknya sudah menjadi warga negara Malaysia, seperti kasus yang saya ceritakan tadi. Jadi warga negara Indonesia IC merah, lalu kemudian anaknya lahir di Malaysia menjadi warga negara Malaysia. Nah, karena anaknya menjadi warga negara Malaysia, maka orang tuanya kemudian ikut menjadi warga negara Malaysia karena sudah mungkin sudah udur ya, sudah tua, ya, begitu. Ada juga alasan pekerjaan, karena nyaman pekerjaan di Malaysia, kemudian berusaha untuk menjadi warga negara Malaysia. Nah, jawaban yang kedua adalah mungkin saja tidak. Karena pengalaman saya, kenyataannya banyak orang Indonesia dengan alasan-alasan tadi yang saya sebutkan, mereka juga tidak mau menjadi warga negara Malaysia. Tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Saya menemukan satu kawasan di daerah Ampang, ya, dihuni oleh orang-orang Jawa dari Lumajang yang sehari-harinya berbahasa Madura. Jadi orang Jawa yang berbahasa Madura. Saya menyebutnya dia orang Madura juga, mereka juga nggak mau karena memang kenyataannya mereka orang Jawa, tapi bahasanya bahasa Madura. Mungkin mereka keturunan Madura ya. Saya sering ke sana karena saya ada langganan tukang urut ya di daerah Ampang. Saya tanya, ini anaknya warga negara Malaysia, Bu? Ada tetangga saya tanya juga, Pak. Oh enggak, kami semua di sini anak-anak kami tetap warga negara Indonesia. Kami lebih memilih menjadi penduduk tetap atau permanen resident, IC merah. Loh, kenapa? Yang lain kan banyak yang menjadi warga negara Malaysia. Kenapa memilih tidak menjadi warga negara Malaysia? Dia bilang, nggak enak Pak. Enak menjadi warga negara, enak menjadi permanen resident. Di sini kami boleh tinggal lama, sekolah pun tidak ada bedanya dengan warga negara Malaysia, IC biru. Kami pun yang penting, kami pun kalau pulang bisa lama. Bisa lama itu artinya tidak memerlukan visa karena dia masih warga negara Indonesia. Tidak perlu, kalau lebih dari 1 bulan, nggak perlu membayar visa di Indonesia. Sementara kalau sudah menjadi warga negara Malaysia, kalau ke Indonesia harus mengurus visa kalau lebih dari 1 bulan. Nah itu alasannya. Pengalaman saya juga menunjukkan bahwa setidaknya teman-teman saya itu ada yang laki-laki 3 orang menikah dengan wanita Malaysia. Ada yang anaknya sudah 7, ya, dan sudah punya cucu. Tapi sampai sekarang pun masih warga negara Indonesia dan masih paspor, tidak IC merah, tidak ada masalah. Itu ya. Ada juga yang sudah anaknya 2, ya, juga masih tetap paspor. Dia setiap dia harus memperpanjang izin tinggalnya. Ada juga yang sudah IC merah, sudah punya cucu, sudah punya anak, ya, sudah punya cucu. Suaminya juga orang terpandang di Malaysia, ya. Bahkan ada yang bergelar datuk,
tapi tetap warga negara Indonesia. IC merah, dia IC merah saja. Dan terakhir saya tanya, kenapa tidak menjadi warga negara Malaysia saja? Kan suami dan anak-anak warga negara Malaysia. Nggak apa-apalah, gini aja, nggak ada masalah kok. Kalau saya menjadi warga negara Indonesia di Malaysia juga nggak ada masalah selama ini. Ya, jadi ada alasan masing-masing. Karena itu hak, bukan kewajiban. Boleh saja mempertahankan Indonesianya ataupun masuk menjadi menjadi warga negara Malaysia, nggak ada masalah. Asalkan Malaysia menerima. Dan memang selama ini Malaysia membuka peluang untuk itu karena undang-undangnya memang membolehkan. Kalau tidak dibolehkan pasti tidak bisa menjadi IC biru atau menjadi warga negara. Nah, itu berarti Malaysia juga menerima, tidak ada masalah. Oke, nah, itu saja informasi. Insya Allah dengan informasi ini kita bisa saling memahami, ya, agar kita saling tahu apa yang terjadi di negara masing-masing, baik Indonesia maupun Malaysia. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kita merasa tahu. Kalau sudah tahu, maka sedikit demi sedikit akan menghilangkan rasa tidak enak, mungkin ada rasa kebencian mungkin, ya. Tapi saya yakin yang melihat video ini tidak ada sedikit pun rasa kebencian antara Indonesia dengan Malaysia, karena memang kita adalah saudara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.